Oke, sekarang kita masuk ke Beamer. Ya, masuk ke Beamer prestasi ya. Saya buka file latihan Beamer. Nah, ini dia. Oke, ini filenya saya copy paste. Monggo bisa dimanfaatkan. Oh iya, ini tampilannya kok begini ya. Sebentar. Oh, mungkin waktunya habis begini. Coba. Gini aja. Nah, ini ya sudah saya copy paste ke notepad tadi, bisa disalin juga. Oke. Tentunya dokumennya harus memuat dokumen kelas, lalu ada begin dokumen, dan wajib juga ada end dokumen. Dalam LaTeX, apa-apa yang setelah end dokumen akan diabaikan. Kemudian karena kita mau menggunakan Beamer, maka di sini dokumen kelasnya pakainya Beamer ya. Lalu tadi seperti biasa saya gunakan package bahasa Babel dengan optionnya bahasa. Use theme-nya di sini sekarang Warsaw. Mungkin yang sudah pernah mencoba mengikuti video tutorial saya, di situ Copenhagen gitu ya. Oke, sebentar nih. Ya. Jadi kita pakai sekarang theme-nya itu Warsaw. Berarti ada beberapa macam kan theme yang bisa kita manfaatkan. Setidaknya kemarin dari video tutorial ada Copenhagen, lalu sekarang ada Warsaw. Apa saja theme-nya saya sediakan di bawah ini ya. Saya sediakan di bawah. Saya sediakan bawah, ini bisa diganti-ganti ya, bisa diganti-ganti. Nih sampai sini. Kalau mau lihat tampilannya seperti apa, buka saja alamat ini. Nanti di sana ada tampilannya. Bisa dipilih-pilih yang mana yang sesuai, yang senang nanti bisa disesuaikan. Oke, jadi theme itu adalah theme tadi mana? Nih ya, Warsaw ini. Theme itu adalah nih bentuk format tampilan ini ya. Sekarang ini kita compile dulu. Kita compile. Ya, kalau misalkan saya ganti sama Cambridge US ya, itu tadi Cambridge US ya, Cambridge US ini dia, kita ganti Cambridge US. Nah ini dia sekarang. Nah jadinya seperti ini ya, seperti ini. Terlihat sepertinya beberapa nama-namanya itu kayak nama kampus ya, seperti nama kampus. Nah saya berangan-angan nanti ada theme Wali Songo juga misalkan gitu ya. Atau Bapak Ibu yang lain nanti bikin juga untuk theme dari institusinya masing-masing gitu. Ya suatu saat ya, insya Allah nanti kalau jadi saya share juga itu. Nah lalu jadi use theme itu kita gunakan untuk memilih bentuk tampilan, warna-warna dan seterusnya yang sesuai. Di notepadnya kok tidak ada. Oh sebentar. Oh maaf. Ya saya salah. Ya notepadnya saya ganti alamatnya. Ini saya share. Ya saya lupa. Nah ini dia. Ya Bu Emi, monggo. Ya di copy bisa itu ya. Ya, sama-sama Bu Emi. Nah, sekarang kita masuk sini. Jadi, theme kita gunakan untuk melihat mengganti tampilannya. Lalu terus seperti biasa di dalam dokumen tentunya ada penulis, ada judul. Itu semua kita tuliskan dalam author dan title ini ya. Itu tampil di sini nanti author, ini title-nya. Lalu date itu kalau kita nggak mau repot-repot ngisi tanggal sekarang tanggal berapa, setiap mengcompile kasih saja perintah today gini ya, garis miring today, otomatis akan diisi tanggal sekarang. Karena kita pakai
option bahasa, maka di sini jadinya bahasa Indonesia modelnya. Ini semua data-data ini kita isikan sebelum bikin dokumen ya, sebelum bikin dokumen. Walaupun mungkin bisa saja ini taruh setelah bikin dokumen, bisa ya, mungkin ya, tapi sebaiknya sih semua kayak gini, data-data seperti ini taruhnya sebelum bikin dokumen. Kemudian ini nanti kita bahas, kita lewati dulu. Nah, maka untuk membuat halaman judul ini, halaman pertama ini yang berisi judul dan nama, seperti biasa pakainya make title. Kemarin sepertinya sama Pak Irman juga sudah ya, pakai make title kayak book ya, buku. Untuk menampilkan halaman pertamanya ya pakainya make title. Lalu di Beamer juga kita bisa menggunakan section, bisa gitu ya. Tampilnya di mana nih ya? Kita lihat section pendahuluan, tampilnya itu di atas sini ya, nih. Di atas sini. Tuh pendahuluan gitu. Kemudian yang perlu dipahami, ini ya, ini halaman judul. Lalu berikutnya ini halaman pertama. Setiap halaman itu apa ya? Diistilahkan dalam Beamer ini sebagai frame ya. Berarti ini adalah frame pertama, berikutnya ini frame kedua dan seterusnya. Nah, ini semua untuk frame pertama, frame kedua itu semua dibuat dengan environment begin frame, end frame. Ya, berarti kalau begin frame sampai end frame ini adalah satu frame. Ya, satu halaman ini. Gitu ya. Inilah bedanya dia dengan dokumen yang lain ya, buku atau artikel ya. Di presentasi Beamer ini satu halaman tuh pakainya begin frame dan end frame. Kemudian di setiap frame bisa kita kasih judul, ini ditaruh di sini dengan cara memberikan perintah perintah frame title ini setelah begin frame. Ya, kasih frame title maka akan ditaruh di atas ini. Oke, kemudian berikutnya di bawahnya tinggal kita isi saja apa yang mau kita tuliskan dalam frame ini. Contoh saya mau menampilkan list seperti ini ya, saya tulis saja ini pakai enumerate tadi. Gitu ya. Mudah ya. Terus mau menampilkan gambar, tabel, ya udah isi saja gambar, tabel di sini gitu. Di dalam begin frame, end frame ini, di antara ini. Ya, setelah frame title tentunya. Masuk ke halaman kedua, frame kedua, kita bisa tampilkan bisa buat lagi dengan begin frame, end frame lagi. Kalau perlu frame title, kasih frame title-nya. Kalau nggak perlu pun nggak masalah ya. Ini kita buang pun ya. Frame title-nya kita buang, kita kasih begini, persen, saya compile, ya. Judul frame kedua. Nah, ini dia, ini hilang kan? Nggak ada ya. Yang ini frame kedua ini yang ini ya. Ini saya ganti 3 aja guys, 3. Salah ya. Oke. Nah, dia yang kedua ini hilang, ini yang ketiga tadi. Ya, jadi judul frame bisa kita hilangkan, bisa. Terus kita mau menampilkan gambar, tabel dan seterusnya, tinggal gunakan perintah tabel gambar itu, masukkan saja ke dalam begin dan end frame ini. Kemudian kita juga kadang kan kita pengennya tampil itu bertahap ya, ini dulu, itu dulu gitu. Nah, seperti ini misalkan kita pengennya tampilnya fisika dulu, baru kimia, baru matematika. Karena ini file PDF, maka tekniknya itu apa? Tekniknya itu halaman pertama hanya menampilkan fisika saja, halaman kedua hanya menampilkan fisika dan kimia, halaman ketiga menampilkan ketiga-tiganya, gitu loh. Jadi kalau kita next ganti-ganti halaman, kelihatannya seolah-olah baru muncul gitu ya. Padahal itu sebenarnya tersistem dari 3 halaman gitu. Caranya gimana? Kita kasih pause ya. Kita kasih pause di sini. Nah, setelah fisika saya kasih pause, setelah kimia saya kasih pause, lalu matematika nggak perlu ya, karena nggak ada lagi yang lain bawahnya. Udah, kita compile, kita lihat. Kau nggak mau ya? Sepertinya kita butuh apa namanya? Sepertinya mungkin butuh package ya untuk menggunakan perintah pause ini ya. Mungkin ada yang ingat, saya bisa dibantu. Saya lupa ini. Seharusnya kok
nggak perlu package tambahan ya. Coba ini saya geser aja ke sana. Di enumerate apakah bisa? Seingat saya nggak perlu mengatur-ngatur lagi. Nah, coba ya, kita coba lagi. Oh, di enumerate ya. Ternyata di enumerate. Berarti di itemize tadi sepertinya tidak bisa. Lihat ini ya. Enumerate yang tadinya harusnya tampil 3 list seperti ini, ternyata dipecah menjadi 1, lalu ini hanya munculkan 1 dan 2, lalu terakhir 1, 2 dan 3. Jadi ini kalau nanti di PDF-nya kita tampilkan secara full screen gitu ya, mode presentasi, ketika kita next itu tampil bertahap gitu. Nah, itu caranya kita manfaatkan perintah pause ini setelah list yang mau kita berhentikan dulu gitu. Ya, itu dia. Kemudian berikutnya ini di sini saya tambahkan lagi di frame keberapa ini, yaitu yang ini dia. Nah, ini ya. Ini frame, saya ganti aja ya, frame teorema gitu ya, frame teorema. Kita coba compile lagi. Nah, ini ya. Frame ini berarti yang ini ya, bagian ini. Di Beamer itu untuk penulisan teorema itu kita bisa menampilkan dalam kotak seperti ini, seperti timbul ya, karena memang Beamer sudah men-settingnya. Itu semua sebenarnya adalah environment theorem ya sebenarnya, tapi kita punya kebebasan untuk membuat environment baru yang model theorem tadi. Jadi saya bikin teorema, teorema ini bukan karena saya pakai paket bahasa ya, Babel, bukan, karena ini memang saya buat. Di mana buatnya? Kita lihat ke atas, ini dia nih. Ya. Saya pakai perintah new theorem, lalu di sini teorema, itulah yang saya panggil tadi, begin teorema, end teorema. Lalu ini yang akan tampil di sini. Ya. Teorema saya, misalkan gitu ya. Ini kalau saya run, maka ini akan ganti teorema saya. Kalau ini misalkan saya ganti teoremas gitu ya, teoremas, ini dikompil pasti error ya, karena apa? Di sini katanya dia tidak mengenal environment teorema ya, yaitu yang ini dia. Ini dia nggak kenal, karena apa? Wong tadi ini kita ganti jadi teoremas gitu ya. Jadi ini kita ganti jadi teoremas, ini teoremas, kita compile akan berhasil ya, tanpa ada error lagi. Gitu ya. Jadi nanti bisa kita manfaatkan, misalkan kita mau membuat bukti, proof, atau apa ya, akibat, corollary dan seterusnya, bisa pakai environment ini dia. Gitu ya. Itu berlaku di dokumen kelas apapun ya, book, artikel, report dan seterusnya. Teorema ini bikin environment theorem ini bisa kita manfaatkan. Nah, kebetulan ini kita manfaatkan juga di kelas Beamer gitu. Tapi tampilannya bagus ya. Seperti di box begini, tapi timbul gitu. Kalau di dokumen biasa seperti book ya enggak, tulisan biasa gitu. Itu juga tentunya dia ada penomorannya, dan itu nanti saja ya kita diskusikan di grup ya.